Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Skuad Manchester United asuhan Ruben Amorim akan tampak menjanjikan dengan adanya 4 tambahan amunisi baru untuk musim 2025-2026 mendatang. Ruben Amorim tentu saja akan mencoba membentuk skuad Man United sesuai dengan keinginannya. Ia bakal mencari pemain yang bisa menjalankan instruksinya dengan apik. Amorim lantas disebut melirik 2 mantan anak asuhnya di Sporting Lisbon. Yang pertama adalah Giovanni Quenda. Yang kedua adalah pemain di posisi striker, Victor Gyökeres. Ia sudah sering dikaitkan dengan MU, khususnya sejak Amorim pindah ke Old Trafford. Manchester United memang disebut butuh striker tajam, sebab penampilan Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund sejauh ini belum memuaskan. Selain itu, Man United juga butuh asupan satu pemain di lini belakang. Nama Jarrad Brandt-White jadi pilihan. Kemudian ada satu nama lagi di pos gelandang. Man United disebut menginginkan Ederson dari Atalanta. Ederson dibutuhkan untuk menggantikan Casemiro. Lalu akan seperti apa penampakan MU dengan tambahan 4 pemain tersebut? Berikut adalah starting 11-nya. Ruben Amorim, pelatih Manchester United, merasa bahwa dirinya berada di bawah tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan Ange Postecoglou, pelatih Tottenham. Menurutnya, MU adalah klub yang lebih besar, sehingga tuntutan yang dihadapinya pun lebih tinggi. Ruben Amorim mengakui bahwa tekanan yang ia rasakan lebih besar daripada yang dihadapi Postecoglou. Meski memuji gaya bermain dan pendekatan pelatih Tottenham tersebut, Amorim menegaskan bahwa mengelola United datang dengan tantangan yang berbeda. Dia ingin bermain sepak bola dengan cara yang benar, dan itu hal yang baik. Kita tahu ketika memilih profesi ini ada banyak hal baik, tapi Anda harus merasakan tekanan ketika tidak menang. Saya penggemar besar Ange Postecoglou. Dia orang baik, pelatih yang sangat bagus. Saya memahami hubungan antara saya dan Ange. Kami memiliki masalah yang sama. Namun menurut saya, dengan segala hormat, saya berada di klub yang lebih besar, dengan tekanan yang lebih besar. Saya pikir pelatih harus tetap pada prinsip mereka, ucap Amorim. Mantan pemain Manchester United Paul Parker menyesalkan kegagalan setan merah dalam merekrut Matistel di Januari 2025 kemarin. Ia menilai sang pemain bisa menjadi solusi untuk masalah paceklik gol setan merah. Menurut Parker, MU sangat membutuhkan tambahan tenaga di lini serang mereka saat ini. Jadi ia benar-benar kecewa MU gagal mendapatkan penyerang baru, terutama ketika mereka gagal mendapatkan Matistel. Menurut Parker, Tel telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain yang berbahaya bagi MU. Ia menilai penyerang asal Prancis itu mampu beradaptasi dengan kilat di tim utama Tottenham dan menunjukkan tanda-tanda yang gemilang. Meski gagal di musim dingin ini, MU dikabarkan masih punya kesempatan untuk mendatangkan Matistel di musim panas nanti. Sang penyerang saat ini hanya berstatus pemain pinjaman di Tottenham, dan ia bisa dibajak di bursa transfer yang akan datang. Pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim mengungkapkan bahwa klubnya harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum bisa membeli pemain baru pada musim panas ini. Hal ini disebabkan oleh aturan finansial fair play yang membatasi pengeluaran klub. Ruben Amorim mengakui bahwa penjualan pemain adalah satu-satunya cara bagi MU untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim 2025-2026. Manchester United dikabarkan akan mencari penyerang baru musim panas ini. Nama-nama seperti Benjamin Sesko dan Liam Delap disebut-sebut masuk dalam daftar target transfer mereka. Selain penyerang, setan merah juga berencana merekrut bek tengah baru. Di lini tengah, setidaknya satu pemain baru akan didatangkan, mengingat Casemiro dan Christian Eriksen kemungkinan akan meninggalkan klub. Asa fans Manchester United untuk melihat striker kelas dunia bergabung dengan tim mereka di musim panas nanti.
nampaknya bakal sirna. Pasalnya Manchester United dilaporkan tidak mampu untuk mendatangkan striker dengan kategori tersebut. Menurut laporan The Athletic, impian MU untuk merekrut striker dengan label pemain kelas dunia nampaknya mustahil untuk terjadi. Ini disebabkan dana belanja MU cukup terbatas di musim panas nanti. Sementara Ruben Amorim perlu memperkuat beberapa sektor di tim mereka. Itulah mengapa MU tidak bisa menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membeli striker dengan label kelas dunia di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, saking parahnya keuangan MU saat ini, mereka dilaporkan akan mempertimbangkan serius merekrut pemain-pemain gratisan. Ada beberapa striker dengan status free transfer yang masuk radar setan merah. Sebut saja Dominic Calvert-Lewin dan Jamie Vardy disebut-sebut jadi incaran MU. Kedua striker ini merupakan striker yang teruji dan kontraknya habis di musim panas nanti. Jadi setan merah akan mempertimbangkan serius opsi ini. Mantan pemain MU Paul Parker baru-baru ini memberikan saran kepada Ruben Amorim. Ia menilai sudah saatnya sang pelatih mendepak Rasmus Højlund dari tim utama Manchester United. Paul Parker mengaku kecewa melihat aksi Højlund di musim ini. Menurut Paul Parker, Højlund terlihat tidak percaya diri di musim ini. Itulah mengapa ia menurutnya membuat performa sang striker jeblok. Menurut Paul Parker, jika situasi ini terus berlanjut, Højlund bakal jadi beban baru di Manchester United. Jadi ia menilai Ruben Amorim sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk mendepak sang pemain. MU sendiri dilaporkan tidak akan kesulitan untuk mencari peminat Rasmus Højlund di musim panas nanti. Sejumlah klub top Serie A dilaporkan berminat untuk memboyong pemain timnas Denmark tersebut. Ada update menarik datang seputar rencana transfer Manchester United di musim panas tahun 2025 nanti. Setan Merah dilaporkan tidak akan mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Menurut laporan The Athletic, alasan pertama mengapa Gyökeres bakal gagal pindah ke MU karena sang striker ingin bermain di Liga Champions. Ia memang ingin cabut dari Sporting, namun ia ingin klub barunya nanti tetap bermain di kompetisi tertinggi di Eropa tersebut. Sementara dengan kondisi mereka saat ini, MU bakal sulit untuk lolos ke Liga Champions. Itu membuat Setan Merah tidak jadi opsi yang menarik di mata sang striker. Alasan lain mengapa transfer Gyökeres ke MU ini bakal gagal karena faktor harga. Sporting Lisbon memang siap berpisah dengan sang striker, namun mereka meminta tebusan sekitar 70 juta euro untuk jasa striker timnas Swedia itu. MU dikabarkan ogah membayar harga semahal itu untuk pemain yang sebentar lagi akan menginjak usia 27 tahun. Legenda Manchester United Teddy Sheringham buka suara terkait wacana Setan Merah untuk mendatangkan Harry Kane. Ia menilai MU perlu berpikir ulang untuk mendatangkan sang striker. Dalam wawancaranya ke Vada Finaria, Sheringham menilai bahwa Harry Kane memang adalah striker yang bagus, namun Setan Merah terlambat untuk merekrutnya. Sheringham mengakui bahwa meski pindah ke Bundesliga, Harry Kane masih menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Namun ia menilai kini usia Harry Kane sudah menua dan ia ragu Kane tetap bisa produktif mencetak gol untuk jangka waktu beberapa tahun yang lagi. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Harry Kane sempat ditanyai apakah ia tertarik untuk meninggalkan Bayern Munchen di musim panas ini. Sang striker menampik kabar tersebut dan mengatakan bahwa ia masih berkomitmen penuh di Bayern Munchen. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap sosok Bryan Mbeumo nampaknya benar adanya. Setan Merah dikabarkan akan mencoba mendatangkan sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan The Athletic, Ruben Amorim memproyeksikan Mbeumo sebagai pengganti Marcus Rashford. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Bryan Mbeumo ini bakal jadi transfer yang sulit untuk MU. Brentford memang dilaporkan siap berpisah dengan sang winger, namun mereka ingin menjualnya dengan mahar transfer yang sangat tinggi. Mereka ingin menjadikan Bryan Mbeumo sebagai penjualan termahal dalam sejarah klub mereka. Jadi transfer ini diyakini bakal sulit terlaksana bagi MU yang keuangannya lagi tidak maksimal. Menurut laporan yang beredar di Inggris, MU punya pesaing yang berat untuk transfer Mbeumo. Liverpool dilaporkan berminat pada sang winger, di mana ia diproyeksikan jadi pengganti Mohamed Salah.
Manchester United tengah menghadapi tantangan finansial serius. Salah satu pemilik klub Sir Jim Ratcliffe dilaporkan khawatir bahwa Setan Merah bisa mengalami kebangkrutan jika tidak segera memangkas biaya operasional secara drastis. Manchester United mengalami kerugian sebesar 300 juta euro dalam 3 tahun terakhir. Namun Setan Merah optimistis bisa membalikan keadaan dalam 2 musim mendatang. Pada tahun lalu ia menyuntikkan dana sebesar 240 juta pound sterling untuk menjaga stabilitas keuangan klub. Tanpa suntikan dana tersebut, menurut sumber internal, Manchester United bisa saja kehabisan dana operasional. Meski tidak populer, Ratcliffe tetap bertekad menjalankan kebijakan pemangkasan biaya ini. Bahkan hampir semua pemain MU dikabarkan bisa masuk daftar jual pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil untuk mengatasi aturan Profit and Sustainability Rules yang mengharuskan klub menjual pemain sebelum bisa berinvestasi pada skuad baru. Di tengah krisis finansial ini, Ratcliffe tetap memiliki ambisi besar bagi masa depan MU. Ia berencana membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 penonton yang disebut sebagai Wembley of the North di lokasi Old Trafford saat ini. Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 2 miliar euro.